Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan hari ini juga sangat spesial karena saya bersama dengan salah satu narasumber, kalau bukan bilang narasumber, tapi ini juga merupakan salah satu keluarga atau bahkan sahabat, kemudian guru juga, kemudian seorang da'i dan seorang pimpinan suatu ormas, yaitu Wahda Islamiyah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan beliau aktif ngajar ya, tahsin, kemudian kajian-kajian keislaman, dan juga seorang pegawai di Kementerian Agama Kota Kupang. Saya bersama dengan Ustadz Abdullah Sahrul. Barakallah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz aktivitas Ustadz akhir-akhir ini menjelang Ramadan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Biasa pengajian-pengajian untuk persiapan Ramadan. Barakallah. Saya lihat ini kebetulan kami di lokasi pesantren ya. Ya. Mau dibilang begitu. Oke, di lembaga pendidikan di bawah naungannya Wahda Islamiyah yang beliau kelola. Alhamdulillah Ustadz, mungkin bisa diceritakan sedikit sepak terjang Ustadz di dunia pendidikan, atau kemudian bisa dikatakan sebagai media dakwah di Kota Kupang pada khususnya dan NTT pada umumnya, itu gimana Ustadz? Monggo silakan Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita sama-sama tahu bahwa Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang tentu kita semua mengidamkannya. Mungkin awal kita ingin masuk NTT itu kebayang itu kesulitan hidupnya di sana bagaimana. Iya. Tapi bagi orang yang yakin, dia pasti mengatakan ya sudahlah, nanti Tuhan tolong gitu. Karena ada di NTT. Nah, berkaitan dengan dakwah, tentu kami ada di Kota Kupang awal itu sejak 2019. Itu mulai menetap. Kemudian dalam perjalanan, alhamdulillah dengan berbagai tanggapan positif dari masyarakat tentang pengajaran Al-Quran terutama, ya alhamdulillah kun fayakun, terjadilah di sini ada RA Raudhatul Atfal Al-Quran An-Najah, kemudian ada TPQ, ada pondok pesantren yang kita juga usahakan merintis dengan beberapa kader dan asatidzah. Kemudian ada insyaallah ada rencana pembukaan sekolah dasar Al-Quran juga. Barakallah. Di dalam perjalanan sekitar 15 tahun adalah yang sebagai bentuk tanggapan positif masyarakat, itu ada perkembangan yang sangat signifikan. Alhamdulillah. Seperti itu. Baik, itu sejarah singkat ya, dakwah beliau dan membuat atau kemudian mengelola dunia pendidikan. Baik Ustadz, kita sama-sama tahu bahwa ini sudah mulai dekat Ramadan ya Ustadz. Ya, orang bilang sudah dekat Ramadan, ini banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh sebagian kita ya. Ada yang kemudian itu tarhib, ada yang kemudian itu pengajian dan segala macam. Nah, pandangan sendiri Ustadz, apa yang perlu kita persiapkan secara pribadi atau bahkan keluarga dalam menyambut atau memasuki bulan suci Ramadan? Ya. Kita sama tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan keberkahan, dan ini disampaikan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Atakum Ramadan syahrun mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Ya, jadi secara dalil bahwa dia memang betul bulan yang penuh keberkahan, dan di dalamnya diturunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Maka untuk menggapai keberkahannya itu boleh kita katakan bahwa keberkahan Ramadan itu sudah pasti. Tapi orang yang masuk dalam bulan Ramadan belum tentu. Jadi Ramadan itu sudah punya keberkahan sendiri. Sudah punya keberkahan. Tapi belum tentu orang yang masuk Ramadan punya mendapatkan keberkahan. Allahu Akbar. Sampai dia betul-betul melakukan hal-hal yang bisa mendapatkan keberkahan itu.
Ya. Seperti apa Ustaz? Nah, itu yang menjadi hal yang memang sejak awal kita perlu perhatikan. Iya, iya, iya. Bulan Sya'ban adalah pintu gerbang masuk Ramadan. Ya. Kalau istilah para ulama itu bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Kita tanamnya di bulan Rajab, menyiramnya bulan Sya'ban, nanti panennya bulan Ramadan. Tapi kan ada yang itu aktivitas para sahabat dan para ulama. Ya, tapi ya, kalau sekarang yang beta lihat Ustaz, Ya. itu sekarang beda. Ya. Ramadan mereka jadikan bulan menyiram, menanam, menyiram, memanen. Nah itu karena mana itu? Sehingga mereka bisa keliru atau bahkan salah. Ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu tergantung seberapa dalam pemahaman kita. Oke. Kalau kita tahu apa bulan Rajab, apa bulan Sya'ban, dan bagaimana bulan Ramadan, yaitu kembali kepada pemahaman. Ketika kita memahami bulan Sya'ban itu sebagai kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, dan dia pintu gerbang masuk Ramadan, artinya begini, ketika bulan Sya'ban ini dimanfaatkan dengan baik, itu akan menjadi jembatan untuk lebih baik di bulan Ramadan, mestinya seperti itu. Oke, ya. Sehingga bagi orang yang tahu hakikat Sya'ban, ya mereka akan memanfaatkan untuk bisa mengupgrade, ya, meningkatkan kualitas diri dari segi ibadahnya, dari segi kesolehannya, segala macam. Itu justru di bulan Sya'bannya. Jadi bulan Ramadan itu adalah efek dari bulan Sya'ban. Efek dari ibadah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Mestinya ya, walaupun ada juga ya bim salah bim istilahnya. Ketika datang Ramadan, alhamdulillah dia begitu langsung bersemangat. Tapi tidak jarang semangat itu tentatif. Semangat itu dia hanya monumental. Dalam arti tidak kontinu. Artinya semangatnya itu hanya di Ramadan, nanti keluar Ramadan kembali seperti awal dia masuk Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan. Nah itu. Maka di sini pentingnya kita punya persiapan menuju Ramadan. Itu momennya adalah di bulan Sya'ban ini terutama. Sya'ban. Baik. Mungkin teman-teman yang nonton video ini mungkin akan bertanya persiapan-persiapan apa yang mungkin secara pribadi kita siapkan, Ustaz. Iya, betul. Jadi memang ada istilah orang Arab mengatakan man arafa bu'das safar ista'adda. Siapa yang tahu tentang jauhnya perjalanan, maka dia akan melakukan persiapan. Oke. Siapa yang tahu tentang keutamaan Ramadan, maka dia akan melakukan persiapan untuk menggapai keutamaan itu. Keutamaan Ramadan sudah kita sebutkan tadi tentang keberkahannya. Dia bulan rahmat, bulan pengampunan dosa, bulan di mana Allah akan memerdekakan hambanya di setiap malamnya. Di bulan Ramadan dibebaskan dari neraka, kemudian masukkan ke dalam surga. Kemudian dalam bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu semua adalah keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan itu tidak secara otomatis, tapi dia butuh perjuangan. Nah, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, ketika kita sudah memahami keutamaan-keutamaan itu, kita harus melakukan beberapa persiapan, terutama di bulan Sya'ban ini yang tersisa. Yang pertama tentunya kita mulai memperbaiki ibadah kita. Ceklah ibadah kita bagaimana. Minimal dari hal yang diwajibkan. Kita jangan berbicara dulu amalan-amalan sunnah, karena itu dia tingkat kedua setelah mengamalkan yang wajib. Betul. Dalam hadits Nabi SAW mengatakan, "Ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan. Jadi sebenarnya kalau kita mau dekat dengan Allah, yang paling pertama itu perhatikan ibadah wajib kita. Dalam hal ini adalah ibadah sholat. Iya, kalau kayak puasa itu kan nanti bulan Ramadan baru wajib. Zakat itu kan ada harta baru wajib. Haji itu ada kemampuan baru wajib. Nah, sholat itu kewajibannya setiap saat. Nah, ini yang kita mestinya perhatikan. Mungkin mengatakan, saya selama ini kan sudah rutin sholat 5 waktu. Ya mungkin rutin, tapi kadang sering terlambat.
Itu juga Iya, perlu iya, diperhatikan. Iya, betul betul. Saya selama ini sudah sholat 5 waktu berjemaah. Oke, tapi bagaimana kekhusyuannya? Nah, inilah yang faktor-faktornya yang mestinya kita perhatikan sebelum kita masuk Ramadan. Kekhusyuannya, kemudian kesempurnaan rukunnya, ya, gerakan-gerakannya itu apakah kita sudah betul-betul sholat sesuai dengan yang diinginkan? Yang kata Allah, orang yang sholat, orang yang beriman yang beruntung itu orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, apakah kita sudah menggapai kekhusyuan itu? Nah, itu yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Tapi mungkin kita terlalu jauh kalau bicara kekhusyuan. Jangan khusyuk sholat saya tidak lakukan. Nah, justru ini yang harus kita perlu perhatikan. Iya. Perlu kita perhatikan untuk segera kita menjalankan yang wajib. Karena itulah yang paling dicintai oleh Allah. Barakallah. Yang paling dicintai oleh Allah adalah menjalankan ibadah wajib. Nanti setelah yang wajib itu dilakukan dengan baik, baru Allah karuniakan kita kemampuan melakukan amalan yang sunnah. Terkadang orang merasa, kenapa ya saya susah sekali untuk mengamalkan yang sunnah. Pokoknya selesai salam saya pergi. Tidak menjalankan zikir, tidak sholat rawatib. Itu sebenarnya efek utamanya adalah karena yang wajib saja kita belum tata dengan baik. Allah siap. Kalau kita mampu menata yang wajib dengan baik, insya Allah yang malah sunnah Allah ringankan. Allah mudahkan hati kita, bahkan tergerak dengan sendirinya hati itu untuk menambah amalan-amalan sunnah. Iya. Makanya efek dari itu kata Nabi begini. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku selalu mendekatkan diriku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Allah. Jadi ketika dia sudah menata ibadah wajib, lalu ditambah dengan amalan sunnah, disitulah muncul kecintaan Allah pada dirinya. Allah Akbar. Ya. Masya Allah. Jadi teman-teman, jadi sebenarnya persiapannya, saya pikir persiapannya itu ada kuenya, ada makanannya. Tapi yang disampaikan Ustaz tadi memang betul ya teman-teman. Jadi ketika kita mempersiapkan menjaga amalan-amalan yang wajib di luar sebelum datangnya bulan Ramadan, insya Allah amalan itu akan bertambah dampak efek kebaikannya di amalan-amalan yang sunnah. Masya Allah. Jadi pertanyaan tadi betul Ustaz. Jadi ada yang mengatakan begini, beta mau kerjakan sunnah saya setengah mati, apalagi yang wajib. Ya, justru itu tadi. Karena harus ditata dari amalan wajibnya. Tata betul. Dengan dia melakukan amalan wajib, maka dia akan. Kemudian yang berikut adalah hal yang tidak boleh kita lupakan adalah mengikuti amalan Nabi ketika masuk bulan Sya'ban. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Berbanyak berpuasa. Dalam sebuah hadis Usama bin Zaid itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kok lihat kamu tuh puasa di bulan Sya'ban tidak seperti bulan yang lain. Maksudnya banyak sekali puasanya gitu. Kemudian dalam riwayat Aisyah juga disebutkan bahwa kalau tidak salah saya lupa ingat sahabat yang meriwayatkan itu, ungkapannya begini, kami melihat Nabi berbuka di bulan berpuasa di bulan Sya'ban itu seakan-akan tidak pernah berbuka, dan melihat beliau berbuka seakan-akan tidak pernah berpuasa. Saking beliau itu betul-betul memperhatikan ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa di riwayat Ahmad dan An-Nasai itu sebutkan dari Usama bin Zaid tadi, Nabi memberikan alasan. Ternyata bulan Sya'ban ini banyak orang lalai. Mereka sibuk, mungkin berpikir ya Ramadan itu biasa saja, disambutnya biasa aja lah. Akhirnya mereka lalai di bulan Sya'ban. Dari bulan Sya'ban sudah lalai. Nanti berpikir ya nanti 2 hari sebelum baru siapkan cat rumah, siapkan makan buka sahur apa segala macam, beli pakaian baru. Itu oke lah. Tapi sebenarnya yang terpenting dari itu adalah bagaimana membiasakan ibadah tadi mulai dari bulan Sya'ban ini, terutama ibadah puasa. Itu yang pertama, banyak orang lalai. Yang kedua, karena ternyata bulan Sya'ban ini momen di mana Allah para malaikatnya mengangkat amalan seorang hamba. Jadi amalan kita itu diangkat ke sisi Allah justru di bulan Sya'ban. Dari bulan Sya'ban. Maka Nabi mengatakan, wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku ingin ketika amalku itu diangkat ke sisi Allah, saya dalam keadaan puasa. Nah, itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari itu adalah
kita bertobat kepada Allah. Betul, betul, betul. Karena ternyata tobat ini efeknya luar biasa. Dia bisa meringankan, memberikan cahaya ke dalam hati kita. Dan hati itu adalah rajanya anggota tubuh. Ketika raja itu baik, dia akan memerintahkan bala tentara untuk yang baik-baik. Maka ketika hati kita ini baik, maka anggota tubuhnya akan ringan untuk diperintahkan kemana saja. Tentu untuk kebaikan. Kalau hatinya baik, pasti yang diperintahkan adalah kebaikan. Sebaliknya ketika hati buruk, maka yang diperintahkan, yang diucapkan tidak baik, yang dilakukan tangannya tidak baik, yang didengar juga yang tidak baik, melangkahkan kaki pun yang tidak baik. Ya. Itu karena apa? Berangkat dari hati. Allah. Maka cara terbaik dan paling efektif untuk membersihkan hati adalah bertobat. Tobat, iya, iya. Apa bentuk taubatnya? Perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, yang taubat, pintu taubatnya tidak pernah tertutup sampai ada dua keadaan. Yang pertama, nyawa kita sudah di tenggorokan. Yang kedua, matahari sudah terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, berarti taubat sudah tidak terima lagi. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, berarti taubat sudah terima lagi. Iya, maka sebelum masuk waktu itu kita perbanyak bertobat. Dan ada ungkapan, apakah ini hadis Nabi atau ungkapan Arab mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi ternyata ukuran syariat itu, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang baik adalah orang yang ketika dia bersalah, dia bertobat. Iya. Maka kalau ada orang mengatakan, ya bertobatlah kamu karena kamu itu suka lakukan dosa. Iya. Jadi seakan-akan dirinya tidak pernah berbuat salah gitu. Iya, itu ternyata tidak benar. Karena kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Artinya tidak tercela kalau manusia itu bersalah. Iya. Karena itu manusiawi. Iya, gitu. Manusiawi. Iya, justru dengan kekurangan itu menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia. Dia pasti bersalah. Tapi ada orang mengatakan kita kan bukan malaikat. Ya. Apakah ungkapan itu betul ya? Betul. Karena engkau bukan malaikat, makanya engkau harus bertobat. Iya. Jadi harus bertobat. Bertobat ini Masya Allah. Banyak orang yang mengeluhkan tentang kenapa saya ini miskin. Banyak orang keluhkan kenapa saya belum punya anak. Kenapa ini saya sakit terus. Sebenarnya solusinya beristighfar. Iya. Karena bisa jadi kalau para ulama, orang-orang soleh terdahulu itu menganggap tikus yang menggigit kainnya itu karena dosa yang dia lakukan. Allah. Dari tikus merobek kainnya atau menggigit kertas di dalam rumahnya, itu bisa jadi sebabnya karena dosa yang dia lakukan. Maka dia bertobat. Jadi yang dia ketika ada kondisi tidak nyaman dalam rumah, yang dia ingat adalah ya Allah, dirinya ya. Kesalahan-kesalahannya pada dirinya, kepada Allah. Bukan menyalahkan orang lain. Bukan menyalahkan orang lain, menyalahkan anaknya. Kenapa kamu begini? Akhirnya malah timbul amarah yang justru menimbulkan masalah yang baru. Ya. Jadi dia kembali kepada dirinya. Ya Allah, dosa apa yang saya lakukan? Mohon ampun ya Allah. Istighfar dia. Iya. Jadi sebenarnya kondisi tidak nyaman dalam kehidupan kita itu faktor utamanya adalah karena ulah kita sendiri. Ulah kita sendiri. Iya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri fabima kasabat aydin nas. Maaf. Iya, wa ya'fu an katsir. Minta maaf saya agak lupa lafal ayatnya. Allah mengingatkan bahwa apa yang terjadi, kerusakan yang terjadi, ya, itu karena ulah tangan manusia. Ya. Dan Allah banyak memaafkan. Allah memaafkan. Nah, disitulah kenapa kita selalu minta maaf kepada Allah. Utamanya memasuki bulan Ramadan ini. Ketika kita ingin beribadah dengan mudah, sekali lagi perbanyaklah istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Dan kalau kita mau mendapatkan keberuntungan, beristighfar. Dalam ayat Allah mengatakan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang beriman kepada Allah, kepada Tuhan kalian. La'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dan kalau kita konversi dengan ayat yang lain, apa hakikat keberuntungan itu? Keberuntungan itu adalah
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Iya, iya. Yang dibebaskan dari neraka kalau dimasukkan ke dalam surga. Allah mengatakan faqad faz. Dia telah beruntung. Allahu Akbar. Jadi nyambung dengan ayat tadi. Iya, iya, iya. Jadi ketika kita bertobat, maka kita beruntung. Apa bentuk keberuntungannya? Dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan itu sangat beruntung sekali. Kira-kira apa keberuntungan yang lebih baik daripada itu gitu? Allahu Akbar. Daripada terbebasnya seorang dari neraka Allah Iya, iya, SWT. iya, iya. Nggak ada lagi. Iya, ya, Masya Allah. Jadi sahabat teman-teman semuanya ya. Jadi disampaikan Ustadz tadi memang sangat real keadaan kita hari ini ya. Jadi Sa'ban itu bukan sebagai bulan menyiram, tapi mereka menjadikan bulan ya iya bersenang-senang. Astagfirullah. Semoga teman-teman yang lihat video ini bisa kemudian masih ada kesempatan ya kurang lebih 2 pekan untuk bisa mempersiapkan Ramadan dengan baik. Ya, jadi Ustadz tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Tadi sudah disampaikan dari sholat, kemudian memperbaiki amalan-amalan yang wajib, kemudian saum, kemudian beristighfar dan segala macamnya. Tentu itu bagi mereka yang paham. Bagi mereka yang paham. Nah, bagi sebagian kita, bahkan keluarga kita, atau bahkan ya memang keluarga kita, saudara-saudara kita, atau bahkan tetangga-tetangga kita, mungkin dalam tanda kutip mereka sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mereka lupa untuk hal itu. Nah, cara mengingatkan mereka itu dengan cara apa? Takutnya, kok lu siapa? Mau ajak mau apa begini? Ini urusan saya. Nah, itu bagaimana kita mempersiapkannya? Kita diingatkan. Pertanyaan ini mengingatkan saya dengan firman Allah bahwa orang yang beruntung itu adalah ya hakikatnya semua manusia kan merugi. Innal insana lafi khusr. Manusia itu pasti rugi. Nah, siapa yang beruntung? Yang punya 4 hal. Beriman, amal soleh, nasihat dengan sabar, nasihat dengan kebenaran. Jadi poin yang terakhir ini yang ingin kita tekankan, bahwa kalau kita mau jadi orang yang beruntung yang lain selain istighfar tadi adalah jadilah orang yang selalu mengingatkan orang lain. Nah, terkadang orang itu tidak menerima kalau kita yang menyampaikan, apalagi keluarga dekat kita. Betul. Maka saat ini sangat mudah. Apa itu? Kita ambil potongan-potongan video di YouTube yang bermanfaat, bernuansa wasiat agama, kita share ke grup keluarga kita, atau Japri, atau mungkin Instagram dan seterusnya. Media-media sosial yang bisa kita manfaatkan kita pakai. Mudah-mudahan dengan itu bisa minimal mereka mulai menonton video yang bermanfaat. Itu minimal dulu. Ketika kita share potongan-potongan video ceramah, minimal mereka sudah memulai nonton video yang bermanfaat. Paling tidak itu dulu ya. Paling tidak itu. Karena apa? Kita tahu HP itu akan kita buka pada periode berikutnya sesuai dengan apa yang kita buka di awal. Mudah-mudahan ketika kita share itu, kemudian dia klik, dia buka, itu menjadi perantara untuk dia buka reel berikutnya. Di YouTube gitu ya. Potong-potong video yang bermanfaat, berisi ceramah, bukan hanya masalah hal yang mubah, apalagi sampai pada hal yang haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini nyambung juga dengan apa yang harus kita lakukan sebelum masuk Ramadan, adalah mendoakan. Orang yang paling berhak mendapatkan doa kita adalah keluarga kita. Ingat ini. Kita tidak hanya memberikan keluarga kita dari segi dunianya. Sebagaimana firman Allah, wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad apa yang mereka infakkan. Allah menjawab, Qul ma anfaqtum min syai'in falil walidaini, apapun yang kalian infakkan dari sesuatu yang bermanfaat, maka falil walidain, pertama untuk kedua orang tua, wal aqrabin, falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Jadi orang tua kita, kemudian orang-orang terdekat. Artinya dari segi harta, yang paling berhak mendapatkan itu pertama adalah keluarga. Yang paling berhak. Tetapi bukan hanya itu. Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Ingatkan keluargamu yang terdekat dulu. Artinya yang paling berhak juga mendapatkan nasihat kita adalah keluarga kita. Bukan cuma harta ya. Bukan hanya harta. Tapi tadi nasihat. Nasihat, berikan wejangan, masukan yang baik. Termasuk doa.
doa kalau kita lihat dalam kisah para nabi dan rasul, siapa yang mereka doakan? Istrinya, anak-anaknya. Kemudian orang-orang yang beriman. Itu yang mereka doakan. Artinya, ya keluarga kita harus doakan. Untuk kesehatan fisik mereka, untuk mereka bisa kuat dalam beribadah, untuk mendapatkan petunjuk, hidayah dari Allah. Dan itu yang juga kita lakukan sebelum kita masuk Ramadan. Jadi, doa yang tulus untuk sampai Ramadan, kita dan bersama keluarga kita, itu penting. Ya, jadi ibaratnya begini, kalau Ramadan tiba, itu bukan hanya kita yang masuk Ramadan. Semua makhluk Allah itu masuk Ramadan. Oke. Tanpa terkecuali. Bukan cuma manusia yang diwajibkan. Bukan hanya manusia. Semua makhluk. Semua makhluk masuk Ramadan. Masuk Ramadan. Oke. Tapi apa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain? Yang membedakan adalah Allah memberikan kita kemudahan untuk memanfaatkan Ramadan. Atau tidak, itu yang membedakan. Kita memanfaatkan Ramadan atau tidak, itulah yang membedakan. Iya. Karena kalau bilang masuk Ramadan, mau dia beriman, tidak beriman, soleh, toleh, ya, semua masuk Ramadan, ya kan? Soleh, iya. Semua masuk Ramadan. Soleh, iya. Yang membedakan adalah dia memanfaatkan Ramadan dengan baik atau tidak. Nah, disitulah ketika kita mau memanfaatkan Ramadan dengan baik, bukankah itu atas petunjuk Allah? Maka kita harus minta kepada Allah. Barakallah, iya. Kita harus minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai saya hanya masuk Ramadan, ya Allah. Masukkan saya Ramadan dan beri aku kekuatan untuk bisa memanfaatkan momen Ramadan yang baik-baik. Dan istiqomah setelah Ramadan. Barakallah. Dan bahkan para ulama, Masya Allah, orang-orang soleh terdahulu itu disebutkan, mereka 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa supaya masuk Ramadan. Jadi dari 6 bulan ya? 6 bulan. Berarti Sya'ban, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Dari Rabiul Awal, mereka sudah minta kepada Allah supaya masuk bulan Ramadan. Iya. Nah, pertanyaan ini kan banyak nih Ustadz. Mungkin Ustadz sudah sering dengar berkaitan dengan doa tadi tuh. Kalau doa orang bilang kalau di Rajab tuh mereka mulai doa Allahumma barik lana. Ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Apakah doa itu sahih dan diajarkan oleh para nabi? Ya, berkaitan dengan doa ini memang para ulama menjelaskan dia bukan dari lafal hadits Nabi. Ya, tapi dari segi makna bagus. Ya, dari segi makna bagus. Maka boleh kita manfaatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Atau ketika ada di Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu boleh. Ada satu doa yang bisa kita baca ketika kita mendengar kabar tentang masuknya hilal Ramadan, tentang terlihatnya hilal Ramadan. Itu awal 1 Ramadan. Ya. Allahumma salim li Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ahillahu alaina bil amni wal iman. Masukkan kami hilal Ramadan itu dengan keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam, serta dalam keadaan selamat dan berislam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu hai Ramadan adalah Allah. Masya Allah. Nah, itu doa yang bisa kita. Adapun sebelum itu bisa kita baca doa Allahumma salimni li Ramadan atau ila Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu juga doa yang bisa kita ucapkan. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Sampaikan Ramadan kepadaku. Dan terimalah dariku dengan amalan-amalan yang terkabulkan. Jadi sehingga ketika kita masuk Ramadan, kita bisa memanfaatkan momen Ramadan dengan baik. Dengan doa-doa tadi. Kenapa?
Karena ketika kita berdoa, saya ini pernah mendengarkan satu video dari salah seorang kiai ustadz yang viral, yang terkenal, dan beliau juga boleh dikatakan ulama. Ketika kita berdoa tentang sesuatu, minta sesuatu, itu sama saja maknanya kita minta agar dimudahkan untuk sampai pada apa yang kita minta. Ya. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, kabulkan amalanku di bulan Ramadan. Secara implisit, doa itu sebenarnya kita minta, ya Allah, beri aku kekuatan untuk beramal di bulan Ramadan dan amalku diterima. Iya. Jadi ketika kita berdoa itu, masya Allah, memang apa ya? Nabi itu mengajarkan kita doa secara global, secara umum. Tapi kalau kita maknai, sebenarnya permintaan kita itu sebenarnya detailnya seperti itu. Ketika kita minta agar amalan kita diterima, artinya kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan amalan itu, dimudahkan mengamalkannya, dan pada akhirnya amalan kita diterima. Masya Allah, ya. Diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan. Kemudian ketika kita melakukan, kita pun diterima amalan kita. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sebenarnya kan kalau mau dibilang sudah lengkap silabus agama ini ya, Ustaz ya. Tapi kadang-kadang kita, sebagian kita atau bahkan diri pribadi mengatakan ngapain juga belajar banyak-banyak gitu. Nanti toh juga sonde kerjakan ya. Sementara tadi doa tadi menjelaskan bahwa ketika kita pengen belajar ilmu agama, maka seluruh aspek yang berkaitan dengan itu akan dimudahkan sampai kita paham tentang agama. Yang penting kita doa. Intinya kita doa. Jadi doa itu adalah senjatanya para kaum muslimin. Masya Allah. Senjata orang beriman itu adalah doa. Baik Ustadz, kurang lebih sudah hampir 30 menit Ustadz. Ini kita kotong bawa omong bersama dengan Ustadz Abdullah. Mungkin terakhir Ustadz kasih poin-poin penting yang bisa menggugah ya para teman-teman semuanya yang menonton, atau teman-teman hijrah semua yang menonton, untuk bisa hijrah lebih mendalam memasuki Ramadan. Ya, baik. Para penonton sekalian, ada yang bertanya begini, bagaimana caranya supaya kita bisa maksimal dalam memanfaatkan Ramadan? Jadi sebenarnya kita harus punya tujuan. Apa yang ingin kita capai di Ramadan kali ini? Iya. Misalnya nih, sudah sekian Ramadan kita lalui, 10, 20, 30 Ramadan kita lalui. Tapi begitu-begitu saja. Iya. Nah, ini karena apa? Karena kita tidak punya target. Misalnya, Ramadan kali ini saya harus khatam 3 kali baca Quran. Atau Ramadan kali ini saya harus mengkhatam hafal 1 juz. Misalnya juz 30. Atau juz 1, terserah. Intinya punya target. Iya. Harus punya target. Kenapa kita harus punya target? Target ini silakan boleh ditulis, boleh tidak. Tapi Anda harus berazam untuk menggapai itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau Anda punya azam, hal yang sia-sia itu tidak akan Anda lakukan. Karena Anda ingin menggapai target tadi. Target tadi, ya, betul. Iya. Sehingga terkait dengan, kan ada orang, Ustaz, kalau ketong bosan, ya ketong main kartu lah. Ya kan? Untuk mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang. Iya. Kenapa ada waktu luang? Karena kita tidak punya target. Poin-poin di situ, ya, betul, betul. Iya. Kalau kita punya target, kita punya cita-cita, ada sesuatu yang ingin kita bawa di bulan Ramadan kali ini, maka kita akan memasang dan usahakan targetnya jangan terlalu rendah. Kenapa? Di situ ada peluang setan. Kamu punya target sudah ini. Akhirnya sudah ini. Walaupun setan sudah belenggu ya. Sudah tapi belenggu, kan bisikan itu kan selalu ada. Bisikan hawa nafsu itu kan selalu ada. Nah, ini yang memang kita harus berhati-hati. Ya. Jadi usahakan ada target. Kira-kira Ramadan kali ini saya mau selesaikan berapa dari ayat Al-Quran, terutama Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini sangat terkait dengan Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan pasnya di Lailatul Qadar. Allah. Ya, artinya apa? Jangan sampai kita semangatnya hanya di awal. Allah menempatkan
turunnya Ramadan itu, turunnya Al-Quran itu di Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ditakdirkan di akhir Ramadan, dan kita disuruh untuk mencarinya, itu supaya kita hanya tidak bersemangat di awal Ramadan, tapi tetap harus bersemangat dari awal sampai akhir. Semangatnya yang sama ya dari awal sampai akhir. Harus sama. Kalau bisa lebih menggebu. Kalau Nabi itu malah menggebu. Ya, mungkin kita karena menggebu-gebu. Kita mungkin karena kelemahan kita. Ya tidak apa-apa lah, tapi jangan sampai keluar jalur gitu. Iya, betul. Jangan sampai keluar jalur. Betul. Ya. Kalau kita tidak, itu kan Nabi, karena dia sudah kita kan punya banyak alasan ya. Iya, betul. Bagi orang yang malas itu kan 1000 alasan. Banyak alasan. Iya, ya Allah. Tapi orang yang mau sukses, maka 1000 cara dia akan menggapai sukses itu. Iya, maka minimal supaya kita tidak keluar jalur. Iya. Jadi tetap insya Allah dengan kita melakukan itu, punya target, insya Allah kita akan Amin. Barakallah. Ini ilmu yang sangat bermanfaat teman-teman. Jadi target itu penting ya. Dunia aja kita punya target ya Ustaz ya. Dunia aja kita punya target. Apalagi ini pekerjaan akhirat. Akhirat ini. Justru targetnya harus melebihi. Harus. Dan cara untuk mencapai target juga harus kita jaga, jangan sampai keluar jalur. Betul. Masya Allah. Ya sahabat, Mbak Omong kayak kota Mbak Omong berapa menit? 35 menit ya. Alhamdulillah, karena materi pembahasannya sangat penting untuk diri pribadi dan juga kita semua. Ya harapan kita kalau kemudian ada yang nonton video ini, silakan diberikan pertanyaan seputar tema atau di luar. Insya Allah akan dijawab oleh Al Ustadz Abdullah Sahrul MH. Alhamdulillah beliau diberikan keilmuan yang sangat luar biasa di Kota Kupang. Memberikan pengetahuan berkaitan dengan agama yang sangat luar biasa, dan semoga kita doakan beliau diberikan umur panjang, diberikan keberkahan, diberikan kekuatan. Amin. Untuk terus mensiarkan agama melalui lembaga pendidikan yang beliau kelola atau di majelis ilmu yang beliau tangani. Mungkin itu Ustadz, kita omong, insya Allah ada part 2-nya, part 3-nya, karena tema-tema yang sangat menarik untuk kaula muda atau bahkan kita semua dalam kesempatan yang mungkin berbeda. Pemirsa juga mau mengusulkan tema apa yang mau dibahas. Oke, cocok ya. Baik teman-teman, silakan mengusulkan tema yang cocok yang harus kita bahas itu apa ya, sesuai dengan keinginan. Monggo. Tentang fikih wanita atau poligami ya monggo, silakan. Atau yang menurut kalian apa yang menurut kalian cocok untuk nanti kita bahas di kesempatan berikut di channel Kotong Mbak Omong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian sahabat semuanya, ada sebuah kalimat motivasi dari kami kepada kita semua, terutama diri kami. Ya, kerjakanlah kebaikan itu sebanyak-banyaknya hingga Anda lupa untuk berbuat maksiat. Saya Abang Has, Ustadz Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.